Ini namanya satri hijrah. Bahwa dari sikap yang tak baik menjadi sikap yang lebih baik. Udah saatnya. Oh ya, terima kasih kepada hijrah. InsyaAllah dan jumpa dengan kepala kita Pak. Semoga Allah berikan kesehatan dan keberkahan buat abang-abang yang menjaga kita di sini. Amin. Saya bilang lagi sehat ya. Ada yang sakit? Ada yang sakit juga sama Bang Eko. Insyaallah sehat. Sehat semuanya. Di sini praktiknya penuh. Apa sih kenikmatan yang berada di sini? Nikmat tak di sini? Nikmat. Kenapa nikmat Ustaz? Satu, di luar sana saya tidak sholat, di sini saya tidak sholat. Betul nggak? Nikmat yang kedua apa? Di sana itu kalau saya sholat pasti diganggu mana? Di sini gangguin saya nggak ada, cuma saya nangis sama Allah. Ya Allah, untung nggak ada yang tertembak, untung nggak ada yang berapa ngaku aja sebenarnya. Daripada kita apa? Kan ada juga yang nggak mau ngaku. Padahal kita lakukan, kita nggak mau ngaku. Benar kata Bang Enak, kalau ngaku semua kuliah panjang, kamu punya kuliah panjang, kamu mau bisa, ya. Tapi bagaimanapun juga Bapak-bapak, ketika kita masuk seperti ini, inilah namanya introspeksi diri kita. Berpindah kita dari kebaikan menjadi keburukan, sekarang berpindah lagi dari kebaikan dari keburukan menjadi kebaikan. Kembali kita, udah jangan pikirin gimana, nggak ada gimananya. Yang perlu hari ini ada musalah. Bang saya mau sholat terus. Habis makan, baca Quran, ya. Kan ada orang yang masuk 3 kali, 5 kali, 10 kali sampai 100. Sampai orang kita bilang, orang kamu orang cedera itu. Manusia aja bisa muak melihat kita. Pak Dedi, mau dia kan? Didi. Jadi dia belakangnya. Bisa ada kamu kan? Masih diperhatiin sama masyarakat kita kan? Tapi satu hal, apa cerita kita tadi? Sholat. Baru kita masuk. Sholat. Kita pecahkan satu dulu. Artinya sabar. Artinya sabar. Orang sholat itu orang sabar. Kalau nggak sabar, ya tidak bisa sholat dia. Pernah nggak dia orang sholat buru-buru? Allahu Akbar. Itu nggak sholat namanya. Yang sholat Allahu Akbar. Sholat ya dengan hati yang tenang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya sholat itu benar dengan hati yang sejuk dia sholat itu. Ini nggak sholat Allahu Akbar. Apa dia baca sampai tahu? Pernah dengar orang sholat 2 menit? Jam Pak. Allah. Cuma saya tahu. Tapi yang sholat itu pakai cuma ini aja sholat. Allahu Akbar. Enak. Yang jadi makmum pun tenang. Kemarin itu berapa kali di sana ya kan? Jadi ya, juga ya. Anda yang baca Al-Quran tuh, atau gimana bang dia baca Al-Quran? Dia ada nggak? Hah? Mana? Masih ada kan? Baju kuning ya? Iya lupa. Baca Al-Quran. Saya senang ya. Azan bagus. Pas dari sini, Pak, saya nggak ada kerjaan Pak, kemana? Sama saya aja Bang, apa yang jadi garing? Jadi garing itu lebih mulia ketimbang jadi kurir yang kita lakukan kemarin. Setuju nggak? Setuju nggak sih? Setuju nggak? Kalau jadi garing lebih mulia, banyak orang yang liatin kita, puji kita, nyaku dapat pahala, jadi kurir. Ayo.
tahu kan? Gak mau lagi satu. Itu satu dulu, satu. Kalau jadi ngalim lebih mulia di mata Allah, di mata orang banyak, orang tipis kita yang bersihin, orang buang air besar kita yang bersihin, itu enggak? Nah, terus pulangnya bangunnya ada bau jengkol, petai, macam-macam baunya. Tapi kita setia bersihin itu. Kenapa? Aku dari kotor akan kembali kepada yang kotor. Tapi aku tahu yang tidak selamanya yang kotor akan jadi kotor. Pernah nengok ada air, kasih air dulu, terus kasih pengilingan pasir lalu kasih pasir, naikkan air ke pasir, keluarnya apa? Bersih. Sama halnya hari ini. Kalau kita baik sama Allah, Allah baik tak? Saya sholat terus tapi maksudnya rambut juga sih. Nah ini yang kawan ini sholat Ustaz. Sholat nggak putus, sedekah nggak putus, terus nah ini kacau. Maksiat lanjut ini kacau. Tapi kalau saya sholat terus maksiat saya nggak mau. Kenapa? Apa manfaatnya kalau sudah sholat tapi lakuin maksiat? Saya jujur, yang narkoba silahkan untuk narkoba, saya nggak mau. Tapi jangan tinggalkan sholat. Yang tukang bohong, tukang nipu selama-lama. Tapi jangan tinggalkan sholat. Ustaz kita nih, alhamdulillah senang hati kita nih. Ini pas banget nih perbuatan dengan kita nih. Tapi ingat kalau udah sholat, lakukan perbuatan ini lagi, maka lebih bahayanya dari satu kali perbuatan kita tadi. Lipat-lipatan kita. Kenapa? Kita udah bohong sama Allah, udah munafik sama Allah. Udah tobat. Pas kedua, gimana? Nah, diajak mencor, mencor. Kita mencor malam minggu besok kita mencor ke kamar. Menonton, kemudian, ya, mencor yuk. Ini serius mencor. Baik kemana? Mencor, juga mencor kawan ngajar. Mencor, sekarang saya baca Quran, habisin malam ini kau lakukan malam ini kau ambil dengan berdebat soal alim, soal ustad, ada gitu, soal alim, soal ustad, soal haji lah, sana lah, wah, berapa ada, ya, jadi kan kalau itu berminyak apa? Ikut berarti, tambah berarti ya, kami tambah dulu. Tidak, kalau begitu baik, bukan sinar awak melakukan satu kesalahan. Tidak semua sedang itu baik untuk lihat kata saya, kalau udah keluar, pasti cara orang pasti pengen kita masuk keluar. Mantan, karena mantan itu saya bilang, kita sama-sama mantan, harus main. Serius itu saya bilang. Kalau sudah masuk keluar, dipaksain sama orang kita untuk masuk. Betul kita sudah TO. Nah, saya akan orang bermain dengan cek. Kan kita bapak-bapak, abang-abang kira pas kita keluar daftar. Nah, kita ada. Enggak, kita telah masuk daftar tuh. Daftar pencarian orang gila kita itu. Jadi lebih gila dari orang gila. Duduk kita di mana? Udah dah CCTV. Si Anu duduk di sana, jumpa dengan si Anu. Besok lagi duduk kita, pas pula duduk dengan tempat yang dengan jadi kejadian kita kurir. Betul tu. Dibuat juga tu, faham kan? Duduk kali ya. Ini dia saya, awas ya. Ini kedua depan dua. Sudah kedua, ketiga awas lagi. Ketiga bunuh dia lagi. Nah, berubah lagi. Jadi saya tahu dari awalnya, makanya bilang saya nggak segan-segan. Saya salah, nggak saya ketika salah, nggak lain. Kalau salah itu salah. Tapi sama-sama mantan kita harus perbaiki akhlak. 8 kami waktu itu saya masih ingat cerita saya, 8 orang saya. Nanti satu nih dia Ustaz. Nengok yang maksiat itu salah saya, mata saya datang, tangan-tangan saya bergerak. Itu. Belum mampu, jangan tanya dong. Tapi hal itu gak manfaat bagi kita kan? Coba, siapa bilang manfaat? Saat nggak dia itu main manfaatnya gampang misalnya. Kamu kan? Coba. Stres gak kita? Gak dapat stres. Ngapu itu sama manfaat, gak dapat stres, mati.
Coba lah percaya. Anda coba kan? Ada mantan di besar. Oh ini mantan, tapi belum tentu. Abis ini mantan atau masih melakukan kejahatan. Itu Anda. Jangan ngajak orang lain. Jangan. Bingung aja diri kita sendiri. Jangan bawa-bawa orang. Setuju nggak? Setuju. Ini nggak ngajak orang pula lagi anak SMP, anak susah. Ajak lagi. Ini telah mati akal. Nama elawan sih. Kadang-kadang yang satu remaja masuk ke penjara. Udah dia kena tampar. Penyesalan ibu dan awak ketika sudah berada di sini. Bagaimana cara mengatasinya? Stres kita hari ini, cara mengatasinya cuma satu. Sholat, sabar. Apa tadi? Sholat tadi artinya sabar. Sabar kita menghadapi ini. Diomel sama yang Pak dari pengawas hutan. Kalian. Dulu baru manusia ngomelin. Kalau malaikat yang ngomelin, habis. Jangan malaikat ngomel. Apalagi Allah yang ngomel. Wah, sesak nafas lah. Kalau Allah sudah ngomel kita, Pak, jangan boleh maksiat, kayak pemerkosaan, kayak penipuan, dia ngomel. Ini nama Allah. Oh, hancur gitu. Hancur gitu. Coba lihat, kalau Allah ngomel kita, dikasih gempa dikit, dikasih gempa sedikit, apa yang terjadi? Astagfirullahaladzim, mati dia. La ilaha illallah, pakai jurus malahan. La ilaha illallah, tak bisa Pak, tidak bisa. Oh jurus apa pun tak bisa. Paham? Jangan bikin dosa di sini Ustaz. Nah, di sini baru dunia. Di sana di tempat tuh satu helai rambut dipotong menjadi 7, dilewati nama kaki kita tuh, nangkang kita. Bisa nangkuk gak masuk surga? Nanti jatuh ke bawah ke dalam darah. Baik-baik ini. Sabar yang pentingnya apa? Kenapa sabar itu tim sukses loh. Contoh, maaf ya, jangan tersinggung ya, karena kita sama mantan ya. Tersinggung. Kalau kita lakukan suatu perbuatan dosa, mau dapatin seorang cewek, contoh anak atau cewek yang akan kita lakukan perbuatan itu dia, betul nggak? Maaf ya. Pasti dengan sabar kita lakukan, betul nggak? Dengan trik sabar, pasti bantu situnya. Setan bilang, namanya iman yang lemah, yaudah deh. Coba kalau imannya kuat, ayo bro, ayo, itu kita dulu. Kita itu melawan diri kita yang nggak sanggup kita kan, lawan dulu. Oh, saya nggak mau lagi nih. Mulai detik ini, mulai hari ini, saya nggak mau lagi. Setuju? Takbir, Allah Akbar. Tak boleh lagi kita itu. Nah, yang kedua, saya cepat aja ya. Lam. Kalau sudah sabar ingat Allah, la ilaha illallah. Udah tahu salah, sabar ini kita sabar, ingat Allah. Gimana cara ingat Allah? Salat lagi. Ingat Allah. Mau jalan, ingat Allah. Tengok kawan lagi melamun, menyasa dan baru ingin tahu. Tidak apa pernah menyasa dari kata menyasa itu masuk ke diriku kayak hilang yang saya sedikit. Karena dulu lah masuk ke diriku hilang saya. Kau pernah menyasa udah kedua itu Pak Ali sama waktu yang kali dapat, mulai yang kali itu jadi makan dia seru syukur. Kan ada yang ketiga di sini kan. Jangan ngarap yang ketiga, keempat, kelima ya. Kalau lah kelima, api paling kali. Ikut ya. Setelah kalau anak kalimu habis balik. Jangan ngarap masuk sini, jangan. Ada yang mimpi kemarin nggak masuk sini. Ustaz, saya kemarin mimpi pas sholat Ustaz apa? Pas sholat Allah. Wah ya Ustaz, sudah ada di hutan pernah Ustaz dari hutan lagi. Jangan ngarap lagi ya. Janji ya sama Allah, bukan sama saya nih. Janji. Nah, kalau ingat Allah itu jalan kita. Pakai tasbih terus. Tapi kadang-kadang orang pakai tasbih di lehernya, banyak di leher ditaruh. Bapak ditaruh. Oh saya
tahan Ustaz. Ya tahanlah gitu kan. Ya kan? Tahan apa? Tahan jin, tahan ini, tahan tembak. Nggak ada yang tahan. Nggak ada yang tahan jin, tahan tembak. Jin kalau udah masuk nggak tahan kita waktu itu. Mungkinlah peluru nggak bisa tembus sama kita, tapi jin model kita sampai kita di sini berarti kita nggak tahan tuh barangnya. Jin kita tuh. Tapi yang paling tahan itu apa? Allah. Saya nggak Allah tidak. Saya nggak. Saya nggak. Apa bukti saya? Contoh, satu, nggak makan masih makan nggak? Ya kan? Anak masih makan nggak? Masih. Istri masih makan nggak? Masih. Nggak sholat sekarang masih sholat nggak? Sholat. Baju cuci sendiri wajar. Ya, di rumah tangga aja kita sering marah-marah istri, makanya bayang-bayangin Pak ya. Kalau keluar besok dari sini yang punya istri, yang punya anak, jangan sakitin anakmu lagi, jangan sakitin istrimu lagi. Kenapa? Coba pikirkan, jam 4 pagi belum sudah bangun engkau dari jam 1 malam, dari jam 8 malam sampai jam 1 malam, sampai jam 3, enggak tidur-tidur, pas jam 4 mau subuh, tidur. Istri udah bangun enggak? Udah beres-beres enggak? Udah perhatiin kita enggak? Sampai kita enggak berselimut, dikasih tuh selimut sama istri. Kenapa istri begitu? Karena dia tahu sabar menghadapi suami yang apa kita buat sendiri aja. Bandel bin bandel, madah bin madah lagi, tangka bin tangka lagi, tea bin sama iyalah kalau nggak dia masuk istri ditembak. Mantan kan nggak kasar juga, kalau sama mantan itu kasar sama kasar wajar lah Pak ya, ya. Jadi kalau kita lihat istri kita sama anak kita sudah dekat sama kita besok, perbaiki, bilang sama anak kita, cium ke anak kita, ya Allah, misalnya, amin, bilang amin. Bayangin itu sekarang, ada anak dekat kita, apalagi anak kecil, 4 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan ada yang bersekolah. Gimana anak dulu, belum istri, anak dulu ingat. Kenapa? Seorang anak tanpa bapak dia tidak kaku. Ya apalagi dia lewat ke ruang ramai, dia sudah sekolah SD, SMP. Anak si Anu, sama si ingat lah. Jadi kalau Pak dia anak si Anu. Pak, hancur ya Pak. Bumuk ya Pak. Benar. Tapi ketika kita tahu, wah, jangan sampai anak saya dibilang kayak gitu. Cukuplah saya yang marah. Sangat tinggal. Ingat lagi baru istri kita sejelek-jeleknya engkau selama ini aku pernah mengatakan kasar kepada engkau, bukan nasihatmu lebih banyak dari bangsa ini. Rendah. Ada artis menang juga Lupa banyak artis, ada artis di sini. Baik, lanjut ya. La ilaha illallah. Ya, istri sholat, kita nggak sholat, tenang saja. Subuh dia bangun. As-salatu khairun minan nawm. Subuh dia dah bangun, dah cuci, dah nyapu, dah sholat, dah zikir. Sampai lagi pagi, sampai lagi sore, dia kerja lagi di kantor. Yang kita jadi coba berpikir dari sekarang. Kalau bangun, lakuin perbuatan yang salah. Tak usah lah. Sekarang teknik kan beda. Jangan kecil. Taruh duit di dalam saku, mainkan. Bukan kami main, tak ada main taruh air, berapa. Tapi di dalam pandang itu kan cantik tu lagi, tak ada terbejar. Sekarang pembasmian itu sudah dilakukan. Sekarang muncul yang namanya lawan narkoba, yaitu LP lawan narkoba, lembaga pemasyarakatan lawan narkoba. Itu luar biasa itu orang-orangnya, mantan-mantan TNI dan mantan polisi, mantan dari pengadilan juga. Mereka nyari kita karena dia sudah tahu trik. Hati-hati. Mulai yang detik ini bilang, siapa yang kangen sama kita dulu. Kangen kemana? Entah, misalnya kangen aja saya.
Amin. Amin. Yang kangen sama yang bebek coba. Yang bebek, istri yang punya istri, yang punya pacar. Hah? Kangen sama ya? Harus sekarang merasa kangen. Kemarin kenapa nggak kangen bang? Hah? Padahal ya Allah, di saat bertemu itu bang tengok di saat istri kita lagi tidur, ini trik supaya nggak nyari yang lain mata nggak salah. Pas tengok istri tidur, ya Allah, bodinya masih seksi, ya Allah. Ya Allah, rambutnya masih hitam, ya Allah, walaupun ada putih-putih sedikit, tapi dia istriku, ya Allah. Itu kalau nengok yang lain berarti berarti la ilaha illallahnya nggak ada. Nah, sholatnya belum benar. Setelah itu masuk la lam wow. Wow itu kalimatnya wallahi, bersumpah kita sama Allah. Setelah kita sholat, setelah kita ingat Allah, setelah itu kita bersumpah sama Allah. Gimana cara bersumpah sama Allah? Ya Allah, saya berjanji. Kadang-kadang pernah nggak ngomong ini janji? Ya Allah, saya berjanji tak akan walaupun yang salah lagi ya Allah. Mulai detik ini saya berjanji, sampai sama istrinya tangan istri dulu. Udah jadi. Adi sok masuk kawan boleh. 3 kali sore deh. Sampai kak Kama pun nangis yo. Nyanyinya cuma konyo lagu siapa? Jambu janji-janjimu janji. Nah, dah saya ngomong. Jangan tak kasih ngomong kan? Janjinya. Janji sama Allah dah bu. Janji sama manusia juga bu. Mulut juga bu. Hati juga bu. Kalau sudah hati busuk tuh ya Allah ya Karim, nggak pernah mau masuk mau baca Al-Quran deh, mau di rupiah bahkan bisa. Memang hatinya udah busuk gimana lagi? Ya. Maka bersumpah yang kemarin sumpah-sumpah sama Allah, ingat tuh, ingat numpah sama Allah dari sekarang besok nggak bisa lagi masuk surga, neraka ada tempat itu. Ya udah kita mempermainkan Allah. Sekarang tobat, besok nggak tobat. Sekarang tobat, besok nggak tobat. Tahu nggak? Pernah nyium ayam nggak? Sekarang tempat buat ya. Oh, ini. Pernah nyium nggak? Kalau nggak cukup, sudah lewati. Nanti waras lah tuh. Kalau kita ciumnya kunci ayam berarti waras. Kau nggak waras selesai? Iko kawan tadi, Iko kawan tadi Iko. Aman, ini gratis. Siapa kamu ini gratis kawan tuh lo mau mudah nama si Anu tadi nggak pergi jangan coba bawa deh tunggu jago motornya kan boleh sedih tadi daripada itu cari masuk ke sawah. Aduh apa ada kawan ada daripada ngangkat imunan terus saja oh dia jadi seperti semua setan keluar setan dulu Iko pakai cara ada punya ilmu ada punya ilmu masuk kalau dalam berat tidak ada semua tuh. Maaf ya Pak, kalau ngomongnya ini nanti saya nggak bisa keluar juga di sini nanti ada. Tapi kalau punya ilmu batinan, orang yang mau batinan kalau kita punya nasar apa? Kalau Allah kena nggak? Kena kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu kawan tadi. Yang bisiknya nggak sadar pada orang. Di belakang kawan-kawan memang. Saya sampai ini, kalau ada dua itu, saya tanya aku. Ayo lupa aku. Kan triknya kan di masjid ini banyak. Pura-pura dulu, pura-pura banyak, pakai jangan kayak Allah kok jadi ustaz. Yang punya janggut ya, kan ada kayak gitu kan? Iya. Jadi jangan lakukan yang salah lagi ya. Generasi muda ini perlu kita didik habis keluar nih. Kalau besok mantan besok sama mantan kita bikin sebuah tempat pemondokan untuk mantan. Ya nggak perlu lagi mantan kan mantan hutan, mantan apa? Kok mantan aja bahasanya. Mantan pacar nggak ada nih, mantan aja. Besok temui saya pas keluar. Buya saya pengen tobat, saya pengen berubah, saya pengen belajar agama dengan baik. Ya. Ada sawahnya, punya. Ya, kita benahi sawah kita. Punya kebun tak punya? Ya, kita benahi kebun kita. Ya.
Tahu nggak Korun? Korun tahu nggak? Orang yang nggak punya apa-apa pas kaya dia lupa lagi daratan. Itu yang aku bilang. Ini satu-satunya. Kalau sudah berubah kita akan diuji lagi sama Allah. Diuji teman dekat yang selama ini paling dekat, jauh kita. Paling dekat. Masyarakat yang di samping rumah kita, jauhin kita. Kalau semua orang udah jauh kita, gimana? Kenalinya kan? Ke masjid sama aku. Tanpa Tol itu artinya bagaimana? Nomor rupoh bermakna takwa dia. Tunduk tidak mau. Sudah cukup kan ini? Sudah ya? Sudah cukup ini ya? Sudah cukup kita lakukan ini. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada 3 kali, ada 4 kali, ada 4 kali enggak? Ada 10 kali ada enggak ini? Jangan ada 10 lah. Tak saya mimpi mau 10 Ustaz. Kamu tidak berubah. Menuju ke 3, menuju ke 4, dari 4 ke 5. Kenapa enggak menuju aja di sini Pak lama-lama? Kalau keluar aku yang tusuk lagi ke orang. Dan masuk lagi, alhamdulillah. Kenapa? Selamat makan juga. Enak kan makan ini? Kalau satu tak. Anda enggak nengok kawan sambil nangis makan? Saya sering Pak. Dan kawannya yang boleh sabar, mesti gitu. Dan sabar kok mah, sabar. Jadi kalau ada begitu juga kita besok kita berubah lagi ya. Yuk kita harus ada sama Allah dulu. Sebelum kita tutup kita sahabat. Benarin sholat. Agak berdiri sholat itu kan tidak tahu ya. Ambil dulu yang benar. Allahu Akbar. Tengok di situ. Bayangin sekarang hati itu. Kita sekarang kan nyolatin diri kita. Kalau udah tahu cara nyolatin diri kita, nih kita lagi nyolatin diri kita. Tenang itu lah. Maka ketika saya jadi imam, saya nengok diri saya di sana. Saya nangis itu. Maka suara itu udah berubah. Ya Allah, ini yang kita nyolatin adalah lagi. Padahal nggak ada ayat sudah Pak. Malah yang ada sajadah kita yang ada. Cuma sekarang nyolatin diri kita sendiri. Kalau udah tahu cara nyolatin diri kita sendiri, maka kita akan dekat dengan Allah. Nggak mau nyala lagi. Coba, siapa yang mau lebih salah lagi? Dan lihat kampanye sendiri. Dan lihat tubuhnya sendiri. Masih juga kita kalau kesalahan. Mudah. Ini, kalau mulai dari ini berubah. Kita saatnya kita berubah. Nggak perlu lagi jangan bicara sana. Apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Tergobah nggak manfaat, perkosa orang nggak manfaat, masuknya ke sini juga. Keluar nggak manfaat, masuknya ke sini juga. Judi nggak manfaat, masuknya ke sini juga. Bunuh orang nggak manfaat, masuknya ke sini juga. Itu semua manfaat apa? Nggak manfaat cuma satu saja. Udah, jangan pikirin lagi apa besok keluar. Ada 5 tahun, ada 10 tahun, ada semua hidup kan? Jangan doa-doa semua hidup ya Pak. Tuh, anak istri nungguin kita di rumah. Anak istri kita lagi nungguin kita. Kadang-kadang malam-malam dia nanyain anak bapak ya. Ditanyain kita Pak. Saya pernah ngerasa ditanyain kita. Nih, tapi mana? Tapi bapak jawab Habis kan? Andaikan dengan anak-anak dan istri kita yang masuk anak-anak kita, alhamdulillah. Pendidikan hukum mana kita kasih anak kita? Pikir dari sekarang ini. Mulai nih baca di hati lagi nih. Rasain jantung kita ini. Ditarik lagi. Sangat mau lagi, sangat mau. Yang tak mau tu ngomong bilang, ya Allah. Yang tak mau tolong, ya Allah. Kuatkan istiqamah kan hati saya. Kalau saya pernah tak mau, ya Allah. Ya saya sama. Kalau saya tidak bilang, coba malam itu tengokin dinding. Ya kan? Paling dengan kawan pun ngomong sekali katakan. Apa semua berbeda itu bapak ibu. Sampai kami
Kenapa yang bisa salah? Contoh kayak pacar aja. Gara-gara dia kita bisa masuk, Pak. Gara-gara pacar kita masuk tidak, Pak? Kenapa banyak anak kata? Oleh dituduh hari berubah itu. Ini Bapak ini berapa? 72, 72 Nabi aja enggak, 23 dari cabut sama Allah. 72 ini Pak mulai berubah. Bapak lebih tahu asal mula. Pak, ini berapa Pak? Bapak berarti berapa? Belum? Ada yang lagi 90 di sini mana? Tidak ada. Pernah ngerasain nggak? Ini bapak-bapak mau saya bilang ada dua. Belum pernah ngerasain pahit dan garam. Sekarang masuk di sini. Masa tua dihabisin di sini. Iya. Masa tua dihabisin di sini loh Pak. Seharusnya masa tua Bapak dihabisin di mana? Di masjid. Di masjid kita habisin masa tua kita. Apalagi kita jadi mama orang lagi. Oh, naudzubillah Pak jadi mama orang Pak. Sebagai kita yang tua, itu kita ada. Maka kita tak. Maka tak kita dah. Ya. Kita mulai syahadat lagi, istighfar lagi. Yuk, syahadat baru, ya. Biar syahadat kita ini benar atau tidak nanti biar Allah bisa awal. Oh ini bid'ah, tak usah bid'ah saya tidak mau. Yang penting sekarang mau sampai ke sampai syahadat kita. Terus syahadat, zikirkan, jadikan zikir itu syahadat kita jadi zikir senjata. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Satu dari kan? Coba itu katanya rasain syahadat kita, ya. Rasain syahadat ini seakan-akan pergi ya Pak. Nafas dengan nyawa. Ini pemisahan antara syahadat dengan tubuh. Yang kasar dengan tubuh yang halus. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ingat dosanya, ingat dosa-dosa yang akan terjadi, ingat dosa-dosa yang telah terjadi. Astaghfirullah minal khataaya. Satu dua tiga.
astaghfirullah minal khatoya. Satu dua tiga. Selagi berada di sini, selagi ada diri kami yang banyak ini, yuk kita sama doa. Doa menurut hati kita untuk taubat sama Allah. Karena Jumat ini Jumat paling berkah bagi kita. Yuk angkat tangannya, doa. Jangan untuk doa saya tuntut. Terus gimana Ustaz? Doa aja menurut hati. Rasain doamu sendiri. Sejukkah doa kita? Ya Allah, berikan agar sahabat kami ini pengampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, tuntun hati sahabat-sahabat kami ini untuk berubah ya Allah. Ya Allah, buatkanlah kekuatan, seribu kekuatan untuk diri mereka untuk sabar menghadapi ujian hari ini ya Allah. Ya Allah, mungkin kesalahan dan inikah yang akan dilakukan dengan langkah yang salah ini ya Allah. Mohon ya Allah, bersihkan kembali, sucikan mereka kembali ya Allah. Ya Allah, mungkin ada salah dalam perkata, salah dalam bertindak, salah dalam berbuat. Kami mohon ya Allah, berikan pengampunan kepada kami hari ini ya Allah. Di Jumat yang penuh berkah ini ya Allah, kami berjanji dengan sungguh-sungguh di depan para ulama, di depan para pendakwah ya Allah, di depan takdimu ya Allah. Kami sungguh-sungguh ingin bertaubat sesungguh-sungguhnya taubat ya Allah. Ya Allah, kami rindu dengan anak kami. Kami rindu dan kami memeluk. Kami rindu ya Allah dengan anak-anak kami ya Allah. Mulai hari ini ya Allah, di hari ini kami berjanji kepada anak kami dengan baik wajahnya dan di atas tangan kami ada anak-anak ya Allah. Kami akan dengan sungguh-sungguh di dalam rumah ini. Kami ingin ya Allah menjadi seorang bapak yang baik lagi ya Allah. Berikan kami pertumbuhan untuk menuju demikian ya Allah. Ya Allah, berikan kesehatan buat anak kami, anak laki-laki kami, anak perempuan kami ya Allah. Ya Allah, kami rindu dengan sekali. Mungkin salah kami, mungkin salah dirinya ya Allah, tapi kami tidak tahu siapa yang salah dari kami hari ini. Namun kami yang paham, kami sama-sama salah ya Allah. Mulai hari ini ya Allah, kami tahu dan sadar ya Allah bahwa istri kami memang mencintai kami dan menyayangi kami ya Allah. Sampaikan maaf kami ke dalam hatinya ya Allah. Sampaikan maaf kami ya Allah. Wahai istriku, maafkanlah suamimu yang telah berlaku salah ini. Doakan diriku dalam sungguh dalam doamu agar suamimu lepas keluar dari sini bisa lebih baik dan menempuh diri menjadi hikmah yang lebih baik dan besar. Ya Allah, kami rindu dengan kedua orang tua kami yang sudah rentah. Iblis ya Allah, sering kali pada menasihati kami, sering kali bagi kepada kami tidak menginginkan darah beliau ya Allah. Masih sudah jadi buku merindu dan kaget memeluk beliau. Semoga Engkau ya Allah memanjangkan umur kedua orang tua kami, memberikan kesehatan kepada dirinya ya Allah. Jauhkan ayah dari ibu kami dari sakit ya Allah. Selepas kami ya Allah, kami bayangkan seakan-akan kami berada dalam beliau dalam berita ini ya Allah. Wahai ibu dan ayah, maafkan anakku yang sudah berlaku selama ini. Kami tidak mendengarkan nasihat ini. Semoga hari ini dan jalan ini terbaik untuk kami berubah menuju jalan yang lebih baik, untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu. Ya Allah, kami tak tahu lagi harus buat apa selepas ini. Tapi kami sadar kami punya Engkau ini. Maka kata dia, Allahumma inna siratal mustaqim. Kami buatkan kita jalan yang lurus. Allahumma rabbana wa laika muslimun. Jadikan kami hamba-Mu yang menuntut di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jauhkan kami dari hamba-Mu ya Allah. Kami terima apa yang terjadi hari ini, tapi tunjukkan kami untuk bisa menjadi yang terbaik
Sahabat seluruhnya, bang-bang, kenapa? Sudah. Setiap air mata akan menjadikan saksi. Karena kau sudah bersyahadat kepada Allah. Semoga syahadatmu tadi bergetar kepada hati. Karena kata orang yang bersyahadat itu, orang yang beriman itu satu. Ketika dibacakan syahadat kepada dirinya, nama Allah getar di sini. Yang kedua, ketika dibacakan ayat Allah, makin tinggi. Ketiga, bertawakal yang kepada pada hari ini sudah. Bahwa masyarakat ibadah terus keluar dari ini nanti cari masjid, cari mushola, jadilah dari insana seumpama mati kita. Sampai mati jadi sana orang pasti akan ngasih kita, tapi jangan lupa sholat. Karena orang sholat itu orang sabar, sholat itu orang yang ingat Allah. Orang sholat itu orang yang selalu bersumpah berjanji amal Allah. Mengingatin jadi perlu berkata tidak asyhadu an la ilaha illa anta, kau sudah ganti dari iman Allah. Terus orang sholat itu siapa? Orang yang tunduk takut kepada Allah. Kenapa tunduk dan takut kepada Allah? Tahu Allah itu dia tunjukkan. Allah itu punya CCTV. Ini kayak gini, saya lagi tausiah, nanti kedua di YouTube. Maksudnya apa? Sudah ada CCTV. Kenapa kita nggak takut lagi? Kenapa kita nggak takut lagi? Sudah dibocorin rahasianya sama Allah. Kita nggak pernah sadar dulu. Apa yang kita lakukan kemarin kedua di TV? Tahun sekian terus ada di TV, ada di internet. Berarti kita semua sudah ada catatan. Maka perbaikilah catatan ini bagi bagus. Khairun nas yang fa'ulin. Orang yang baik itu adalah yang paling beruntung bisa membuat baik dirinya. Ketika dirinya baik, dia ngajak orang lain lebih baik. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.